Mortir dengan berat 400 kg ditemukan tertimbun di halaman rumah warga di Umbul Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta pada Minggu sore. Upaya evakuasi baru berhasil dilakukan polisi pada Senin dini hari dikarenakan petugas harus ekstra hati-hati mengangkat bom dengan panjang lebih dari 1 meter itu. Bom diduga merupakan peninggalan era agresi militer Belanda II. Bom kemudian dibawa ke lokasi aman yang jauh dari permukiman untuk dilakukan disposal atau penghancuran barang dengan cara diledakkan. Kemarin malam sudah dievakuasi ke arah yang kira-kira cangkringan ini, dan ini tadi kita coba lakukan disposal oleh ahlinya, yaitu tim dari Satda DIY. Kita bersama-sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini ada BPBD, ada Kesbang, kemudian ada Dinas Sosial, termasuk dari OEU dan kelurahan, 3 kelurahan, kita sama-sama menjaga tadi mengevakuasi masyarakat untuk tidak ada di sekitar lokasi. Yang juga menjadi sorotan saudara, bantuan logistik terus berdatangan jelang aksi unjuk rasa 13 Agustus besok di kantor Bupati Pati, Jawa Tengah. Masa menuntut Bupati Pati Sudewo mundur usai wacana kenaikan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 250%. Sejumlah persiapan terlihat mulai dari bantuan logistik berupa air mineral hasil donasi dari warga tampak memenuhi semua sudut alun-alun Pati. Unjuk rasa menurut rencana akan diikuti puluhan ribu orang dari berbagai penjuru Kabupaten Pati. Unjuk rasa yang semula menuntut penurunan PBB P2 kini berubah menuntut Bupati mengundurkan diri karena dianggap tidak bisa menepati janji saat kampanye dan banyak kebijakan yang diambil mencederai masyarakat. Siang nanti, polisi akan menggelar apel untuk menjaga unjuk rasa agar berjalan dengan aman dan damai. Hanya dari depan pendopo, sisi barat, sisi timur penuh, terus di depan gedung DPRD juga penuh, terus di area Simpang 5 sudah separuh penuh dengan air mineral. Hanya Bapak Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri secara kesatria atau dilengsarkan secara paksa oleh masyarakat Kabupaten Pati. Informasi lebih lengkap soal demo penggulingan Bupati Pati kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Iuhan Miftahudin di Pati, Jawa Tengah. Selamat siang Iuhan. Aksi demo Bupati Pati kini berubah agendanya, desakan melengsarkan Bupati. Padahal kenaikan pajak telah dibatalkan oleh Bupati. Lalu apa lagi yang menjadi tuntutan warga yang akan menjalani aksi demo? Ya, selamat siang Imron dan saudara. Saat ini kami berada di posko untuk donasi aksi unjuk rasa yang direncanakan berlangsung besok pagi. Memang posko ini berawal dari penolakan masyarakat Pati, adanya wacana dari pemerintah atau adanya keputusan dari kepala daerah Kabupaten Pati yang akan menaikkan PBB sebesar 250%. Setelah sempat terjadi pertentangan, kemudian kebijakannya berkembang, akhirnya kebijakan tersebut dibatalkan oleh Bupati. Meski demikian Imron, warga ternyata masih tetap menggalang aksi donasi. Dan karena Bupati dianggap dalam hal ini sudah banyak kebijakannya yang mencederai rakyat. Dan kemarin juga ada beberapa dari aliansi pekerja honorer dari rumah sakit RSUD yang lebih dari 200 orang ini diberhentikan secara tidak hormat dan tidak diberi pesangon. Padahal mereka ini sudah bekerja puluhan tahun di rumah sakit tersebut. Nah, beberapa kebijakan inilah yang kemudian memicu untuk aksi tanggal 13 ini tetap dilanjutkan meskipun Bupati telah membatalkan rencana kenaikan pajak sebesar 250%. Informasi yang saya dapat, setidaknya untuk aksi besok ini akan ada lebih dari 5 aliansi yang akan menggelar. Di antaranya dari aliansi masyarakat Pati Bersatu, dan aliansi santri untuk demokrasi yang mereka akan bersama-sama menggelar aksi di depan kantor Bupati Pati. Tuntutannya sama, bahwa mereka sudah tidak percaya lagi dengan Bupati yang dalam hal ini kebijakannya sudah banyak mencederai rakyat dan dianggap arogan. Seperti itu, Imran.
Informasi yang kami dapatkan juga rencananya akan ada puluhan ribu massa yang akan mengikuti aksi demo besok. Lalu bagaimana dengan persiapan aksi besok? Apakah ada pengalihan jalan misalnya? Ya, memang benar sekali Imron. Tadi saya sempat menghubungi dari Kapolresta Pati. Rencananya nanti sore pukul 3.15 itu akan digelar apel bersama untuk persiapan pengamanan aksi yang diperkirakan akan dihadiri lebih dari 50.000 orang. Nah, untuk pengamanan ini sendiri dari Polresta Pati dibantu dari Polda Jawa Tengah dan Polres-Polres sekitar. Dan dipersiapkan kurang lebih ada 2.000 lebih aparat kepolisian yang akan mengamankan aksi unjuk rasa yang berlangsung besok pagi. Demikian, Imran. Baik, meskipun kenaikan pajak bumi bangunan telah dibatalkan, namun aksi yang rencananya akan digelar besok masih akan tetap berlangsung. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Iuhan Mifauddin yang melaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, Pengadilan Militer 104 Palembang menjatuhkan hukuman mati kepada Kolonel 2 Bazarsa setelah terbukti menembak dan membunuh 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung saat operasi penggerebekan judi sabung ayam pada Maret lalu. Itu dengan pidana pokok, pidana mati. Sidang vonis digelar di Pengadilan Militer 104 Palembang. Sidang digelar dengan agenda putusan untuk dua terdakwa, Kopda Bazarsah dan Peltu Yun Heri Lubis. Pengadilan Militer menjatuhkan hukuman mati dan dipecat dari dinas militer untuk terdakwa Kopda Bazarsah. Kopda Bazarsah terbukti melakukan pembunuhan sebagaimana dakwaan ke-1 subsidiar pasal 338 KUHP. Selain itu, Kopda Bazarsah juga terbukti secara sah memiliki senjata api secara ilegal dan mengelola judi sabung ayam. Vonis hukuman pidana mati terhadap Bazarsah menjadi vonis hukuman mati yang pertama kalinya dijatuhkan di lingkungan Pengadilan Militer Palembang. Sementara itu, terdakwa Peltu Yun Heri Lubis divonis 3 tahun 6 bulan penjara dan dipecat dari dinas militer. Dan terdakwa kita akan memberikan upaya banding. Itu merupakan hak yang harus dilaksanakan, kan? Apalagi hukumannya hukuman mati. Tentunya terdakwa ini kan punya juga keluarga. Dan terdakwa ini manusia biasa yang luput dari kesalahan, ya. Mungkin sebelumnya terdakwa tidak pernah merencanakan begitu. Terbukti tadi di persidangan pasal 340 tidak terbukti. Jadi tadi itu kan artinya spontanitas. 5. Menetapkan barang-barang bukti berupa barang-barang. Tangis haru keluarga 3 anggota polisi yang tertembak saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan pecah ketika pembacaan vonis hukuman mati oleh majelis hakim terhadap Kopda Bazarsah. Anak tunggal dari korban AKP Anumerta Lucianto, Kapolsek Negara Batin Sabina Aina Sulistia mengungkapkan rasa lega lantaran vonis terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan pada sidang sebelumnya. Ini kan bebannya kuat banget ya, apalagi ayah saya yang ditunggu, yang pernah gitu. Sekarang hukuman lagi sedikit melegakan, walaupun selama ini saya nggak hadirkan tidak tiap minggu sidang, tapi saya selalu support ibu dari jauh gitu. Saya juga kebeban banget karena masih kuliah, ujian dan lain-lain. Sekarang udah bener udah plong lah gitu bebannya, meskipun tadi dijelasin bahwa ada naik batin, tapi setidaknya semua yang saya lakukan selama ini tuh nggak sia-sia gitu. Peringati HUT ke-80 Republik Indonesia, PT KAI memberikan layanan promo diskon tiket kereta jarak jauh hingga 20%. Pesanan tiket promo dibuka mulai hari ini, Selasa 12 Agustus, untuk keberangkatan tanggal 17 Agustus nanti. Informasinya akan hadir usai jeda.